Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sejak beberapa hari kita sudah menyiapkan beberapa PWI juga Laskar Sabilillah Indonesia. Kita konsisten bagaimana meluruskan sejarah NU, bagaimana menjaga marwah NU, terutama NKRI yang selama ini diopo-opo oleh Habib Syekh, juga klan Ba'alawi yang selama ini merubah bahkan mengkhianati bangsa Indonesia yang selama ini sudah memberi hidup mereka. Mereka adalah sisa-sisa peninggalan penjajah Belanda. Mereka hidup di Indonesia sudah bernyaman, enak, dilindungi. Hari ini sejarah bangsa dirusak. Hari ini NU diopo-opo. Bahkan pendiri NU dilecehkan. Kalau tidak ada perintah dari salah satu Habib, NU tidak boleh. Ini pelecehan, ini menodai. Bahkan yang sangat urgent hari ini, mereka mengaku dzurriyyah Nabi. Ketika berbicara dzurriyyah Nabi, wajib dibuktikan. Kita sebagai muslim wajib memperjuangkan itu. Tidak main-main kita ini. Sebagai muslim harus jelas asal-usulnya. Kenapa kita berbicara ini dan bahkan kekeh memperjuangkan melawan mereka, karena sudah mencederai dan menodai Islam yang sebenarnya, bahkan menodai nama besar Rasulullah SAW. Yang perlu menjadi catatan, kiai-kiai harus belajar dari sejarah. Kiai-kiai harus belajar bagaimana menjaga marwah nama besar Nabi Muhammad SAW. Kiai-kiai wajib belajar sejarah bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia tanpa NU tidak akan ada Pancasila. Tanpa NU tidak akan ada kemerdekaan. Yang memberi semangat perjuangan bahkan terwujudnya kemerdekaan itu NU. Dan sekarang ketika kiai-kiai menjadi budak, menjadi kacungnya Habib, betapa bodohnya kiai-kiai itu. Tolong buka pikiran kalian, buka nalar kalian sebagai bangsa Indonesia yang selama ini dijadikan budak. Apakah memang betul bangsa ini berkarakter sebagai budak? Ekonomi sudah kita dijajah. Beragama pun akidah kita dijajah. Bagaimana ini? Tolong belajar membuka apa tujuan datangnya Islam ke Indonesia. Tujuannya yaitu menyempurnakan budaya. Bukan kita menjadi orang Arab. Bukan kita meniru budaya lain. Jadilah bangsa Indonesia yang benar. Jadilah orang Banyuwangi yang memiliki budaya. Ini tolong perlu dibuktikan. Kenapa? Yang kita jaga dzurriyyah Nabi yang sebenarnya. Kita menjaga bagaimana NU ini sudah berjasa kepada bangsa ini menghadirkan kemerdekaan. Tolong jaga marwah dan jasa para pahlawan yang telah menghadirkan kemerdekaan ini. Mereka yang memainkan NU, saya yakin akan kena adab. Dan saya yakin mereka akan hancur. NU tidak semudah mendirikan lembaga-lembaga seperti yang mereka bayangkan. NU dihadirkan oleh beliau-beliau yang memiliki karismatik. Tidak hanya dawir, beliau-beliau berjuang bahkan mengorbankan segalanya untuk bangsa Indonesia. Kita jangan mudah dibohongi, dapat barokah, dapat ini, dapat itu, kebodohan. Ngaji saja tidak, mereka mondok saja tidak, berbicara tentang agama. Yang namanya orang alim itu paham tentang agama dan paham bagaimana menjalankan agama. Bagaimana mendidik bangsa ini, bukan malah melecehkan bangsa Indonesia. Saat ini sedang hujan besar di lokasi yang akan diadakan pengajian. Itu alam. Alam sudah menolak, apalagi kita. Pasukan kita sudah siapkan, kerahkan dari beberapa daerah. Laskar Sabilillah tetap konsisten akan mengusir orang siapapun, oknum-oknum yang akan merusak peradaban di Indonesia ini, apalagi merusak sejarah NU. Informasi yang saya terima benar, karena sudah se-Indonesia terbentuk Pejuang Wali Songo dan juga Laskar Sabilillah. Apalagi Banyuwangi sudah terbentuk sejak awal, dan diawali dari Banyuwangi. Mereka akan dibasmi dan diakhiri dari Banyuwangi. Mereka tidak akan berkutik, bahkan rungkap. Mereka biar sadar sebagai manusia, sebagai bagian dari Indonesia ini yang sudah diberi hidup enak, dilindungi oleh bangsa ini, oleh negara ini. Mereka tidak bersyukur, bahkan akan merusak kehidupan bangsa ini. Nanti kita akan gunakan sound system horeg untuk menghadang, bahkan menghalau
mempersiapkan pasukan untuk mengerahkan bagaimana Habib Syekh tidak ada di lokasi dan keluar dari lokasi pengajian itu. Sholawat bukan dijadikan ajang bisnis. Bersolawat itu bukan cara untuk menutupi kebobrokan pemerintah. Kita kemarin mengadakan hari santri, pemerintah di daerah Kabupaten Banyuwangi tidak sepeser pun terlibat. Hari ini pemerintah daerah sudah menyalahkan keuangan daerah dengan anggaran sebegitu besar hanya untuk menutupi kebobrokannya. Catat itu. Panitia bertanggung jawab. Kenapa pada saat saya aksi itu mengatakan siapa yang bertanggung jawab ketika ada aksi yang sejak awal penolakan bahkan ada kontroversi, pemerintah daerah masih bersikeras. Tujuannya apa? Berarti pemerintah daerah dengan sengaja akan membenturkan masyarakat Banyuwangi, akan membenturkan orang-orang yang ada di Banyuwangi. Untuk apa mendatangkan orang dari luar? Ketika Banyuwangi didatangi orang dari luar, pasti akan terjadi huru-hara, pasti akan terjadi bencana. Camkan itu. Bupati, jangan main-main dengan keuangan daerah. Itu uang rakyat. Bukan uang yang hanya untuk berhura-hura menyenangkan satu orang. Nasib rakyat Banyuwangi masih menderita. Rakyat Banyuwangi masih membutuhkan program-program yang menyentuh kerakyatan. Sampai detik mana? Bukan hanya pencitraan saja. Camkan itu. Kita akan masuk dengan damai. Kita sejak awal sudah mengingatkan. Kita sudah mengingatkan sejak awal. Tapi panitia terutama pemerintah daerah tidak mengindahkan itu. Berarti kita tetap masuk. Bahkan kita paksa untuk turun. Apa alasan aparat? Kalau berbicara demokrasi, kalau berbicara hak sebagai warga Banyuwangi, kami punya hak. Ngapain mendatangkan orang-orang dari luar? Di Banyuwangi banyak ulama, bahkan yang menciptakan sholawat badar berasal dari Banyuwangi. Berapa tahun yang lalu kita mendeklarasikan Banyuwangi sebagai bumi sholawat badar, faktanya malah dilecehkan oleh Bupati Banyuwangi. Dengan ketololannya, menggunakan anggaran daerah, hanya pencitraan untuk menutupi kebobrokannya. Camkan itu. Saya pastikan akan ada huru-hara di Banyuwangi ketika ini dibiarkan. Oke. Ya konser. Kalau sholawat beda. Duduk habis sholat baca sholawat dengan pegang tasbih. Ketika dipentas dengan bergoyang-goyang itu bukan sholawat qasidah. Konser, nyanyi. Artinya, ketika sholawat, membaca sholawat kepada Nabi bukan ditambah dengan embel-embel. Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik idola NU. Matane ku iculane NU, gurune NU. Orang tolol, orang bodoh, bahkan dia merusak bangsa ini. Berapa hari yang lalu salah satu gunung meletus. Pertanda apa? Pada saat aksi pertama Laskar Sabilillah di depan Pemda. Satu hari kemudian gunung meletus. Pertanda alam berpihak kepada yang benar. Pertanda alam tidak suka dengan kebohongan. Pertanda alam tidak sudi dengan orang berjubah agama tapi merusak agama. Kita akan bergerak bagaimana Habib Syekh turun dari pentas. Bagaimana tidak terlibat di pengajian itu dan merusak pengajian itu. Biar rakyat Banyuwangi melaksanakan ritual bersolawat tapi tidak perlu dinodai dengan Habib-Habib yang selama ini sudah merusak NU, merusak sejarah bangsa dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Kepada masyarakat Banyuwangi, gunakan akal pikiran. Karena yang disebut manusia itu yang menggunakan akalnya. Ketika akal logika tidak digunakan, bukan manusia. Yang disebut hayawanun natik. Manusia itu hewan ketika tidak menggunakan akalnya. Sama saja dengan anjing. Gunakan logikanya, gunakan akalnya. Disitulah derajat manusia diangkat. Belajar apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Belajar bagaimana kita menjalankan kehidupan. Belajar bagaimana kita menghargai para pahlawan. Kita belajar bagaimana membaca generasi ke depan. Dalam surat An-Nisa pernah saya sampaikan ayat 9. Kita harus khawatir dengan generasi yang lemah, generasi yang bodoh, hanya menjadi budak di rumahnya sendiri. Kita harus khawatir dengan itu. Al-Quran sudah mengingatkan, Allah sudah menegur kita. Jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, mudah dibohongi oleh orang-orang pendatang yang hanya berkepentingan membesarkan perutnya saja. Untuk pemerintah daerah, jangan sekali-sekali seenaknya menggunakan uang rakyat. Jangan, pasti akan berakibat kepada bupati. Ingat, hukum akan berlaku. Hukum alam bahkan hukum negara akan berlaku. Camkan itu. Hari ini sudah kumpul di Masjid Baitur Rahman Genteng. Detik ini, jam ini,
kita juga akan kumpul di sana. Beberapa kelompok nanti akan berkumpul di situ. Berarti akan mengepung dari semua arah, Iya. berarti ya? Oke. Akan kita lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.